Hai cinta, selamat datang kembali bersama aku di Melin World. Perkenalkan aku Melin dan aku adalah Intuitive Thought Reader. Aku mau ngucapin terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk teman-teman yang sudah ngedukung aku dengan subscribe, like, and comment di channel ini. Yang kedua, untuk teman-teman yang baru datang, aku ucapin hai, selamat datang. Aku Melin dan seperti biasa, kalian sudah lihat ada 3 deck kartu di sini. Itu tandanya kita akan pilih-pilih kartu lagi. Tapi sebelum itu aku disclaimer pertama bahwa ini adalah general reading, jadi bisa saja resonate, bisa tidak. Tidak mungkin bisa resonate untuk semua orang. Tapi kalau resonate ya berarti memang pesannya untuk kamu. Kalau tidak apa-apa. Mungkin kamu bisa lihat pesan-pesannya di video-video yang lain. Yang kedua adalah bahwa ini adalah permainan ya, untuk komersial. Jadi aku berusaha untuk membangun semangat, mood booster, jadi dan juga menyisipkan energi healing. Tapi bukan berarti aku nggak ngucapin hal-hal yang baik buruk juga. Kalau aku lihat bacaannya, aku menerjemahkan kartunya dan yang artinya juga tidak baik. Tapi aku berusaha untuk mencarikan kata-kata lain, alternatif lain, dan solusi gitu ya, solusi dari perkataan gitu. Nah, jadi teman-teman harus bijak untuk memilih informasi serta mengambil tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang baru bergabung, kalau masih bingung gimana caranya adalah kalian bisa pause video ini, nanti aku kasih timeline-nya. Terus kalian juga bisa tarik nafas 3 kali, tenang, lalu fokuskan dengan pertanyaannya nanti ya. Dan kalian bisa pilih 1, 2, atau mungkin 3-tiganya. So, tanpa berlama-lama, inilah dia general reading untuk hari ini dengan tema pikirkan apakah aku akan menikah tahun depan. Nah, ini berarti tandanya ini khusus untuk teman-teman yang belum menikah ya, atau yang sudah pernah menikah lalu berpisah dan apakah dia akan menikah lagi gitu. Jadi itu ya, apakah aku akan menikah di tahun depan, karena sesuai tema kita sampai akhir bulan adalah tentang masa depan. So, this is your reading. Nah, ini kartu yang pilih deck pertama ya. Pertanyaannya, apakah aku akan menikah tahun depan? Apakah aku akan menikah tahun depan? Apakah aku akan menikah tahun depan? So, aku coba pilih ya 5 kartu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, thank you. Aku taruh dulu. Kita lihat. Wow, ada Queen of Pentacles, ada Six of Cups, dan ada Page of Swords, ada Ten of Pentacles, ada Knight of Cups. Nah, kalau ditanya sebenarnya keadaannya itu kamu itu memang bagus ya. Maksudnya kalau sekarang itu memang sudah dalam keadaan bisa berpikir dengan matang gitu. Dan kemungkinan besar ke depan, tahun depan itu mungkin
kamu menikah belum, tapi sudah ada tanda-tanda bahwa, seseorang akan datang ke kamu. Kenapa? Karena ini sebenarnya, yang aku lihat ada bukan beberapa ya, yang pilih file ini bukan, deck ini, itu tuh sebenarnya kemarin, mmm, kalian sempat merasakan, adanya kayak, apa ya, sebenarnya kalian itu, masih memiliki kenang-kenangan sama harapan-harapan baik gitu ya terhadap seseorang gitu. Jadi, apa namanya, namun sekarang itu sudah memasuki fase di mana lebih jernih dalam berpikir. Sebenarnya, aku mau lihat lagi bahwa, apa namanya, orang-orang yang pilih file ini kalian ya, teman-teman yang pilih file ini adalah orang-orang yang memang nyaman di bidang finansial. Kalau kalian adalah laki-laki, ya kalian memang sudah, ini semuanya, sudah fine semuanya sih. Kalaupun kalian itu seorang perempuan, kalian juga digambarkan sebagai perempuan yang mandiri, yang nyaman dengan diri sendiri, dan orang yang memiliki hubungan baik dengan yang namanya uang. Gimana maksud aku hubungan baik dengan yang namanya uang? Itu yang namanya dia bisa mengelola, mengendalikan, serta memiliki, hubungan yang baik itu memiliki apa ya, kecakapan terhadap dengan uangnya gitu. Jadi, bukan cuman dalam masalah percintaan kalian, beberapa orang, nggak kebanyakan kalian itu memiliki, mmm, sebuah hubungan yang berkesan gitu. Apakah ini dari hubungan masa lalu atau kalian melihat, seseorang di masa lalu, atau kalian memiliki kesan dengan seseorang gitu kan, yang orangnya penuh dengan, perhatian, kasih sayang, dan bisa nge-treat kalian seperti apa yang, kalian butuhkan gitu. Namun, pada dasarnya karena pada saat ini posisinya, kalian sudah memiliki waktu, dan kematangan dalam berpikir, eee, harapan-harapan tersebut, kisah-kisah bagus tersebut, kisah-kisah baik tersebut hanyalah sebagai, mmm, sebagai apa ya, sebagai pelengkap kehidupan dan terus fokus dengan keadaan saat ini gitu. Eee, dan juga untuk, apa namanya, lebih memfokuskan, mmm, kehidupan kenyamanan sih, kenyamanan perasaan, kenyamanan finansial, dan kenyamanan yang lainnya. Tapi, masih kurang ya dengan apa, posisi seseorang dalam hidup kalian gitu. Dan ketika dilihat masa depan, apa namanya, ke depannya gimana, ya kemungkinan besar orang yang kalian miliki, yang masih memiliki, apa ya, yang bisa memberikan kalian image di masa lalu gitu ya, baik image, dan beberapa orang juga, memiliki seseorang di masa lalu yang, berkesan gitu. Ini nggak melulu bisa berhubungan ya dengan orang ini, tetapi juga, tidak gitu. Ada juga beberapa orang, teman-teman, yang, pernah bertemu di masa lalu dan memiliki kenangan tapi belum sempat mengungkapkan. Ada beberapa orang yang memang, sudah memiliki gitu ya, tapi tidak bisa melanjutkannya karena satu dan lain hal gitu. Namun orang ini tuh akan datang lagi gitu. Orang ini tuh akan datang lagi di tahun depan, dalam artian, mmm, apakah kamu menikah, tahun depan, belum jelas kamu menikah atau tidak, tapi yang pastinya aku melihat ada energi, kenangan masa lalu itu tuh yang datang lagi gitu. Ini tidak melulu soal mantan ya, orang-orang hadir dalam kehidupan kita itu tuh banyak gitu pastinya. Dan salah satu di antara mereka itu bakalan ya datang ke kamu gitu untuk menawarkan, hati gitu. Jadi, ke depannya itu terserah kamu. Kalau kamu mau berarti kamu bisa lanjut, kalau tidak ya tidak apa-apa juga, itu, urusanmu gitu. Karena aku lihat di sini, karena fokus kehidupannya itu kalau sekarang beberapa orang itu memang masih fokus di belajar,
yang lainnya masih berfokus untuk menyeimbangkan diri, menyeimbangkan pikiran ya. Ya mencari knowledge lah, mencari pengalaman, bukan pengalaman tapi lebih ke itu tadi, berpikir lebih baik gitu. Dan beberapa orang juga memang betul-betul sedang mengejar karirnya dulu gitu. Dan untuk apa? Untuk kenyamanan gitu. Jadi apapun ceritanya di antara kalian, aku yakin kebanyakan di antara kalian ini berprinsip bahwa the couple itu, pasangan itu akan datang di waktu yang tepat ketika kamu sudah memenuhi kenyamananmu dulu gitu. Dan ini pemikiran untuk orang-orang yang berada di deck 1 ya, deck pertama. Jadi aku lihat appreciation, decreasing focus on towards three things more of what I want. And then my true safety lies in my capacity to align with the love of the universe. Jadi ya pesannya, apa pesannya? Yang pertama, appreciation. Appreciation dissolve all blocks of the presence of my super attractor power. Jadi pesan yang pertama itu apresiasi ya. Kamu harus banyak mengapresiasi apapun yang sudah ada dalam hidupmu. Itu untuk apa? Untuk membuka blokiran yang kayak apapun ada dalam kehidupanmu lah gitu. Yang kayak misalkan beberapa waktu lalu kamu berpikir bahwa kamu nggak mungkin melakukan hal itu gitu. Kamu masih ragu dengan yang namanya jodoh gitu ya. Sehingga kamu memang harus disuruh untuk lebih menghargai apa yang sudah kamu punya gitu. Jadi ketika kamu bisa menghargai apa yang kamu punya, itu akan bisa menjadi kekuatan, bertransformasi menjadi kekuatan baru untuk kamu menarik hal yang lain, termasuk dengan yang namanya jodoh, cinta gitu. Directing my focus onto what three things creates more of what I want. Jadi memang fokus kepada apa yang jadi itu karena pada dasarnya sampai mana aku lupa ngerekamnya tadi. Dan directing my focus on to what thriving creates more what I want ini tuh sebenarnya memang konfirmasi lagi dari kartu sebelumnya, di mana memang fokus terhadap apa yang sedang tumbuh saat ini. Jadi kalau kamu merasa kamu baik di bidang pendidikan atau pemikiran atau apa, maka kamu harus fokus ke sana. Begitupun dengan perasaan. Kalau kamu merasa kamu menginginkan sebuah hubungan, kamu menginginkan seseorang dengan kamu menginginkan kestabilan, maka fokuslah ke arah ke sana gitu ya. Karena aku lihat teman-teman yang memilih deck ini adalah teman-teman yang orang-orang yang memiliki kapasitas logikanya lebih besar ketimbang yang lain gitu. Dan ini membuat kita itu banyak kalkulasi terhadap masa depan. Dan ketika kita mengkalkulasikan sesuatu, itu akan kadang-kadang itu merempongkan diri sendiri sih. Karena yang namanya masa depan kita tidak bisa ukur, kita tidak bisa kita tidak bisa menghindari, bukan tidak bisa menghindari, kita tidak bisa merencanakan dan mewujudkannya itu dengan sepenuh 100% itu kadang tidak bisa. Tapi dengan kamu bisa mengapresiasi apa yang sedang ada padamu dan juga fokus
dengan apa yang sedang tumbuh dalam dirimu, itu akan bisa menarik hal yang lebih banyak gitu. Tak terkecuali dengan yang namanya cinta. Dan seperti aku bilang tadi, ini adalah file untuk orang-orang yang masih memiliki kenangan masa lalu, orang di masa lalu gitu ya, atau juga mantan di masa lalu gitu. Jadi fokuslah dengan hal-hal yang baik dan yang sedang bertumbuh padamu saat ini, karena itu akan menarik energi lain itu untuk datang kepada kamu gitu. Jadi kalau kamunya bisa positif, bisa bertumbuh dengan apa yang kamu sedang kerjakan, sedang kamu pikirkan, maka itu juga yang akan menarik cinta baru gitu ya. Jadi kalau ditanya apakah kamu akan menikah, mungkin menikah tidak, tapi akan ada yang datang dan lebih komitmen gitu ya, membawa banyak kebahagiaan kepada kamu gitu. Jadi ini jelas-jelas untuk untuk energi singlenya ini di sini tuh besar. Seperti aku bilang dari awal tadi, my true safety lies in my capacity to align with the love of the universe. Nah, ya karena kenapa nanti ke depannya kalian akan merasa aman dan memiliki kapasitas untuk mencintai dan dicintai gitu. Seperti aku bilang tadi, ini yang pilih deck pertama adalah orang-orang yang memiliki ciri-cirinya kapasitas keilmuan yang besar, penuh kalkulasi masa depan gitu ya, dan susah move on dari hal-hal baik gitu, kenang-kenangan gitu. Jadi ini sini nih orangnya orang-orang susah move on sih sebenarnya. Mungkin kalian menemukan mereka salah satu itu seseorang di masa lalu dalam sebuah tempat, dalam sebuah pertemuan, dan kalian susah untuk melupakannya. Jadi aku lihat dulu ya apa sarannya. The past is now behind you. Realize it and embrace new possibility. A new path is now available to you. Follow it with faith. Nah, itu tadi seperti aku bilang tadi. Karena sebenarnya masa lalu, kenang-kenangan itu tuh udah di sana gitu. Jadi kalian memang harus fokus dengan kenyataan saat ini dan buka peluang-peluang baru gitu. Jadi memang akan ada yang hadir kok. Walaupun itu ada yang dari masa lalu, tapi kemungkinan juga ada yang emang orang baru datang. Yang pastinya orang ini akan menawarkan komitmen, kebahagiaan gitu ya, dan jujur lebih ininya ke cinta sih ya. Nah, aku pikir demikian ya. Apakah aku akan menikah tahun depan? Jawabannya menikah tidak, tapi akan ada kejelasan dengan seseorang gitu. Apa yang harus dilakukan, rilis masa lalu dan fokus dengan apa yang ada sekarang, apresiasi dan kasih fokus dengan bahkan perasaan ya. Karena kenapa pada dasarnya nanti kamu juga akan merasakan nyaman untuk dicintai dan mencintai gitu. So, aku rasa cukup sekian ya. Thank you for watching and see you for the next reading. Bye-bye. Nah, yang selanjutnya ini yang pilih deck cinnamon aku, si manis ini. Jadi mari kita fokuskan pertanyaannya pada apakah aku akan menikah tahun depan. Mari kita lihat. Oh, sabar. Dan ayo kita main. Aku pilih ya seperti tadi, ada 5 kartu. 1 2 3. Au, jatuh deh. Kemana? Ini dia.
4, satu lagi 5. Oke. Terima kasih. Ini aku sisihkan dulu. Wow, ada Eight of Wands. Ada Eight of Wands. Benar nggak ya? Ada The Hierophant. Ada Page of Swords. Ada Ten of Wands. Dan ada Seven of Wands. Nah, ini dia ya. Coba aku ini kan kesini lagi. Sini. Atau akunya salah sih? Nah, ini dia. Jadi kalau ditanya pertanyaannya, apakah aku akan menikah tahun depan? Jawabannya kayaknya enggak dulu ya, karena ada beberapa hal sih. Jadi pertama-tama ini memang mungkin tidak mengenakkan ya, seperti yang nomor 1, tapi percayalah, aku berusaha seberusaha mungkin gitu ya, menerjemahkannya dengan baik. Karena aku lihat memang sejak awal memang ada permasalahan gitu di banyak bagian apapun gitu, terutama logikamu dan perasaanmu itu tuh nggak nyambung gitu. Aku nggak tahu apa yang terjadi dalam hubungan percintaanmu atau dalam dalam keadaan dirimu lah, tapi yang pasti memang sejak awal ini tuh tidak baik gitu. Dan even kamu sudah berusaha untuk bertanya, konsultasi ke sini kemari gitu ya, enggak, kamu tidak menemukan jalannya gitu. Justru kamu disuruh untuk lebih berpikir gitu, lebih berpikir dan lebih bijak gitu. Aku nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi yang pasti aku rasain kalau kamu terus memaksakan kehendakmu ya, jadi kamu sebenarnya hanya memasukkan dirimu kepada jurang kehancuran gitu. Karena aku lihat ya, ini tuh kayak dipaksakan. Ya, kalau kamu dealing dengan seseorang, itu tuh kayak kamu dipaksakan gitu. Kalau kamu sedang betul-betul single saat ini, jangan pernah berharap kamu akan bisa menikah ketika kamu sendiri tidak siap dan tidak selesai dengan kehidupanmu gitu. Jadi ada intinya tuh kayak gini ya. Kebanyakan orang tuh, kalian sering nggak sih gini, ungkapan sehari-hari kita, maksudnya yang sering aku dengar ya, capek ah mau nikah aja. Nah, ini tuh khususnya untuk orang-orang yang demikian gitu. Pada dasarnya dia dengan dirinya sendiri saja itu tuh belum beres. Dia dengan pemikirannya, dia dengan hubungannya. Kalau kalian dealing dengan seseorang, ini menunjukkan ada ketidakselarasan antara pikiran dan perasaan kalian dalam hubungan. Namun kalau kalian memang masih pure single, sebenarnya kamu belum selesai dengan dirimu. Dan even kamu telah pergi ke misalkan ke seseorang nih, misalkan kayak orang kayak aku, atau kamu udah cerita dengan orang yang kamu anggap itu bisa memberikan kamu petuah atau ya sejenis kayak solusi-solusi percintaan gitulah. Tapi justru sebenarnya saat ini tuh kamu memang harus dipaksa untuk berpikir lebih logis lagi gitu. Sebenarnya apa yang kamu mau, apa yang kamu tidak mau gitu. Bagaimana kriteria kamu, apa yang bisa kamu toleransi atau tidak. Karena kenapa aku lihat, kalau kamu terus tidak mau belajar, justru bebannya itu makin berat dan kamu akan terus berjuang gitu sampai waktu yang tidak ditentukan gitu. Jadi intinya aku nggak tahu ya, untuk yang pilih deck ini, kalau ditanya kalau kamu
kepengen banget menikah. Jadi kamu harus pikirkan dulu, apakah itu memang kamu pengen menikah karena memang sudah waktunya kamu pengen, karena kamu memang ya gimana gitu, atau kamu cuman pengen nikah gara-gara kayak udah capek, aku capek di posisi sekarang, kayaknya mau cepet-cepet nikah aja. Nah, itu yang paling sangat bahaya ya, yang aku tidak sarankan gitu. Jadi bisa dibilang tidak untuk diinikan lah, tidak untuk dilakukan gitu. Jadi memang harus saat ini tuh memang harus disuruh berpikir lebih matang, lebih banyak menggunakan logika. Ini aku lihat tipe-tipe orang di di deck kedua ini adalah orang-orang yang teman-teman yang bukan tidak mau berjuang dengan kehidupan, lebih senang jalan instan. Jangan ya teman-teman. Karena kenapa? Ketika kamu berpikir dengan hal-hal cara-cara demikian, sebenarnya itu telah akan menjerumuskan kamu pada usaha yang tidak akan ada habisnya, sama tanggung jawab beban-beban yang banyak gitu. Namun kalau kamu bisa keluar dari itu, ini juga ada potensi yang sangat baik, hubungan yang baik, yang bisa berkembang gitu. Jadi sebenarnya kamu nggak menikah di tahun depan. Kalau keadaanmu tuh ya seperti aku bilang tadi, belum selesai dengan pikiran-pikiran sendiri, masih memaksakan kehendak terhadap sesuatu hal yang memang kamu sudah tahu sebenarnya itu tidak baik gitu. Walaupun beberapa orang itu sudah mewanti-wantimu, dalam artian sudah melakukan sudah memberitahumu gitu, bahwa ya menunjukkan lah kalau ini sebenarnya tidak baik, tapi kamu memaksakan diri. Jangan ya teman-teman, karena kenapa? Bakalan ada beban yang besar nantinya sama usaha yang berat. Jangan. Jadi pikirkanlah lagi, selaraskan keadaannya, karena di sini tuh kayak bebannya banyak banget, apalagi teman-teman yang terjerat dengan perkataan warga sekitar ya, kapan nikah, kapan ini, nggak percaya deh. Oh my god, kalau segalanya itu ada masanya gitu. I trust that my powerful intention combined with my faith are enough to allow my vision to become reality. Appreciation, kan? Jadi memang pelajarannya itu tuh memang harus lebih banyak apresiasi sih. Harus bisa yang untuk pertama sama kedua. Nah, ini dia. Nah, seperti aku lihat, kayaknya ini tuh udah agak lebih kelihatan ya, bahwa sebenarnya kamu itu kalau kamu with someone gitu, sebenarnya kamu hanya terpesona dengan sosok dia gitu. I'm in awe of the magnificent guidance that's available to me gitu. Kamu hanya terpesona, sehingga itu membuat ada permasalahan-permasalahan antara perasaan sama pikiranmu gitu. Kalau kamu terus melanjutkan egomu dan tidak menggunakan pikiran ya, yang hal-hal buruk, bukan hal buruk aja. Jadi nanti ke depan kamu akan punya beban dengan orang ini gitu. Tapi kalau kamu tidak menurunkan ego, ya itu akan menjadi sebuah peluang yang baik sih. Komplit bukan pekerjaan sih, tapi lebih komplit terselesaikan sih. Then I trust my powerful intention combined with my faith are enough to allow my vision to become my reality. Jadi ada identifikasi bahwa orang-orang yang pilih deck kedua ini adalah orang-orang yang keras kepala. Jadi dia percaya dengan kayak perasaannya sendiri segala macam. Dan ya memang pada kenyataannya sih kebanyakan orang bercerai, orang ditinggalkan suami atau jadi janda jadi duda itu berawal dari
kepercayaan diri untuk memilih pasangan lebih awal, lebih apa gitu ya. Ya terserah sih kalau kamu mau percaya diri saat ini. Tapi kalau nantinya akan banyak beban sama banyak power, ya itu akan ditanggung sendiri dirimu juga. Appreciation. Jadi sebenarnya kalau memang keadaannya tidak memungkinkan saat ini, hargailah hal demikian. Kamu gak usah terlalu effort berlebihan. Kalau menurutku sih itu nggak baik. Walaupun ini perempuan ataupun laki-laki ya sama semua. Gitu. Memang keadaannya. Jadi ya kayaknya aku nggak mau lama-lama lagi ya baca di deck kedua ini, karena aku lihat kebanyakan dari teman-teman itu memang susah diomongin gitu. Kebanyakan dari kamu berpikir bahwa dia ini, padahal dari awal sendiri kamu udah merasakan bahwa perasaan sama logika kamu itu tuh nggak nyambung, dan bahkan justru kamu lebih memilih untuk mencari pendapat orang lain yang bisa mendukung argumenmu gitu. Padahal sebenarnya kamu memang saat ini disuruh untuk berpikir lebih jernih gitu. Ya kalau tidak ya demikian, bakal banyak beban sih ke depannya. Kamu bakal nikah sama dia, mungkin iya bakalan ada perayaan gitu. Tapi setelahnya ya sesuai dengan bebannya juga. Tuh. Aku lihat ya. Balance. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenge. Nah, ini lagi konfirmasi bahwa ya gitu tadi kayak aku bilang, kamu gak usah effort terlalu lebih gitu. Karena pada dasarnya cinta itu adalah balance. Kamu ada yang memberi dan ada yang menerima gitu. Jadi udah jadi lagi. Jadi kalau ditanya apakah aku akan menikah tahun depan, kalau kamu maksain, iya kamu akan menikah, tapi seiring itu kamu juga akan mendapatkan beban yang besar dan effort yang lebih. Karena kenapa? Emang pada awalnya mungkin kamu tertarik sama orang ini karena orang ini mungkin karismatik, kamu terpesona gitu ya, you admire gitu. Namun dari awal sebenarnya sudah pikiran sama perasaanmu itu tuh sudah bertolak belakang gitu. Dan ketika kamu memaksakan kehendak ya itu tadi gitu. Tapi kalau kamu tidak memaksakan kehendak ya kamu akan bisa merasakan sebenarnya apa yang kurang gitu. Dan memiliki peluang untuk hal dan orang yang lebih yang baru dalam kehidupan. Tapi kalau kamu enggak ya udah bye-bye gitu ya. Jadi intinya apa? Apakah aku akan menikah dalam tahun depan? Tergantung kamu. Tapi keadaannya itu begini ya. Thank you for watching and see you for the next reading. Bye-bye. Nah, ini yang untuk pilih deck ketiga ya. Fokuskan lagi dengan pertanyaan, apakah aku akan menikah tahun depan? Apakah aku akan menikah tahun depan? Makasih. Kok aku makasih? Terima kasih. Oh, berarti emang kartunya lebih nyaman yang ini. Sebenarnya kalau cari kartu yang premium enak ya. Tapi masalahnya itu adalah gimana aku bawa pulangnya nanti. Gak masalah ya. Wow. Oke ya. Aku akan pilih 5. Kartunya. Ini deh. 1, 2, 3, 4, 5. Dan mari kita buka satu-satu. Coba. Oh, ada 5 of Wands. You struggle for this.
Pokoknya gini sih. Oh iya, oh enggak sih. Aduh, kok naik turun energinya? Chariot. Paham aku. Jadi ini tuh lebih jelas lagi sih. Kalau ditanya apakah aku akan menikah tahun depan, jadi ceritanya jawabannya adalah ini tergantung keberanian kamu. Kenapa? Karena aku lihat kemarin itu tuh memang banyak konfliknya, dan terus juga kamu sudah melalui masanya kayak masa the tower gitu. Ada perubahan pemikiran atau perspektif yang sudah berubah pada kamu. Mungkin kemarin-kemarin kamu berpikir gini, kayak aku mau, aku dapat gitu. Jadi kamu nggak penting dia siapa atau gimana punya siapa, yang penting kamu dapat dia. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga kamu berpikir bahwa dulu kemarin-kemarin itu kamu nggak mau nikah, tapi sekarang kayaknya kamu mau nikah. Terus ya udah kamu mau mewujudkan itu. Karena kenapa ada yang datang nih sama kamu yang kasih harapan gitu ya. Cuman kamunya sendiri tuh takut gitu, atau karena sudah dengan perspektif baru, makanya itu kan kamu berpikir bahwa oh seharusnya aku harus berpikir matang-matang gini nih. Makanya kamu memiliki waktu yang banyak untuk sendiri, untuk berpikir, untuk berani memutuskan gitu. Kenapa? Karena aku lihat biasanya setelah seseorang itu mengakhiri masa the tower momennya, itu maka dia bakal berubah banyak gitu. Mungkin kemarin-kemarin kamu yang tipenya playboy atau playgirl gitu ya, suka ngambil hak orang gitu, atau suka ngerebut pacar orang. Terus karena sesuatu hal kamu berpikir lagi gitu, dan ketika orang baru datang ke kamu gitu, kamu justru kayak memiliki pemikiran yang dalam, bahkan memiliki trauma juga, sehingga kamu perlu menarik diri. Jadi sebenarnya hal apa yang harus kamu lakukan kalau kamu mau, kalau ditanya kamu menikah atau tidak tahun depan, itu tergantung keberanianmu mengambil keputusan dan kejeniusan perasaanmu sendiri mengambil jalan yang mana. Ya, itu tergantung kamu. Apakah kamu akan menikah tahun depan? Tergantung kamu. Jadi, oh, sorry ya, kayaknya nggak ada kepastian deh untuk nggak ada. Aku nggak melihat ada kata kepastian dari semua deck yang aku baca kali ini. Tapi justru aku menemukan banyak hal-hal kayak cerita-cerita yang memang seharusnya diselesaikan. I let an inner sense of quiet multiply each day as I strain in my faith in the love of the universe. Itu kan. Jadi memang posisinya kayak ya itu sih. When I'm tuned in the energy of abundance, I become abundance. Nah, satu lagi aku lihat biar aku dapat kesan pesannya. When I'm connected to spirit, I feel a sense of creativity, magnitude, and ease that I've never known before. So, biar aku jelasin maknanya apa. Jadi sebenarnya kamu itu dari kemarin itu udah struggle banget sama keadaannya sendiri gitu. Dan sekarang posisinya sudah lebih baik, dan lebih suka lebih suka untuk visualisasi, menarik hal-hal yang baik gitu ya, energi abundance. Dan kedepannya aku bilang kamu akan bisa lebih paham gitu dengan apa yang sebenarnya kamu tidak tahu sebelumnya gitu. Makanya kenapa di sini untuk yang pilih deck 3 itu nggak ada kejelasan. Kalau kamu ditanya mau nikah atau enggak, itu tergantung pilihan kamu, tergantung renungan kamu, tergantung keberanian kamu mau iya atau enggak gitu ya. Itu kalau kamu bilang aku menikah atau enggak, ya itu tergantung kamu.
tergantung keberanian kamu, karena memang keadaannya tuh demikian. Banyak hal yang belum kelar kemarin, pertentangan dalam, kehidupanmu gitu, dan itu mengubah perspektifmu banyak hal gitu. Sehingga siapapun yang datang hari ini, itu akan menarik kamu pada pemikiran yang kayak back to the to the cave gitu, untuk berpikir lebih matang gitu, sehingga ya itu nanti akan tergantung kamu, berani atau tidak ya. Kalau kamu berani ya mungkin aja. Acceptance is the key to inner peace. At times we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. Nah, itu tadi, terima. Kuncinya itu tuh terima. Karena nggak ada hal yang itu tuh yang sebenarnya bisa berubah di bawah kontrol kita, selain dari bawah kontrol kita. Jadi kalau kamu if you wanna fall in love, kamu fall in love lah gitu. Kalau kamu menginginkan happiness, ya kamu harus happy gitu, kamu bisa happy. Sebenarnya semuanya itu tuh sudah di bawah kontrol kita. Kalau kamu mau menikah, ya udah nikah aja gitu, itu pilihanmu. Namun itu tadi, yang aku bilang, lepaskan hal-hal yang buruk yang pernah ada dalam pikiranmu gitu ya, sama hatimu, hal yang lalu, dan fokus sama energi-energi abundance ke depan, hal-hal baik di depan, serta terkoneksilah dengan yang namanya semesta, dengan kehidupan gitu, dan kamu akan paham apa yang sebelumnya kamu tidak ketahui. Karena kenapa? Ketika kamu bisa melakukan itu, kamu bisa menerima kenyamanan sih. Kamu akan mendapatkan kenyamanan, bukan mendapatkan, tapi ini lebih menerima kenyamanan. Karena pada dasarnya kenyamanan itu tuh udah ada gitu. Sehingga ketika kamu bisa nyaman, kamu bisa mengontrol apapun dalam hidupmu, termasuk yang namanya rencana pernikahan gitu. Aku percaya sih sama perkataan gini. Sebenarnya kalau antara cinta, nikah, dan suka itu tuh bisa terpisah mereka. Hanya orang-orang tertentu bisa mendapatkan suka, terus cinta, terus mereka bisa melangsungkan pernikahan suci gitu. Sebagian orang mereka memiliki suka, mempunyai suka dan memiliki pernikahan gitu, tapi tidak ada cinta di sana. I think you know what I mean. Dan ada orang lain lagi yang mereka memiliki cinta, memiliki suka, memiliki cinta, tapi mereka tidak bisa bersama dengan orang yang mereka sukai, mereka cintai. Dan ada juga orang yang tidak memiliki suka, tapi lebih mencintai. Cinta itu banyak ya modelnya, cinta dan mereka bersama gitu, walaupun mereka tidak menyukainya sebelumnya. Dan ya hal demikianlah, ada juga yang separate each other. Mereka memiliki orang yang mereka sukai, mereka memiliki orang lain yang mereka cintai, dan mereka harus menikahi dengan orang yang lain. That's something normal in the daily life. Namun semuanya itu tergantung kontrol kamu lagi. Kamu mau dikontrol oleh kehidupanmu atau kamu mengontrol kehidupanmu. Nah, itu lagi. Jadi harus berani ya mengambil keputusan dan ambil tindakan, dan terimalah inner peace dulu. Jadi kalau ditanya apakah aku akan menikah tahun depan, tergantung keberanian kamu mengambil tindakan dan tergantung kamu mengambil jalan yang mana. Bisa iya, bisa tidak, tergantung kamu. Oke? Thank you for watching and see you for the next reading. Bye bye.